Oke, kita ke tutorial selanjutnya. Setelah tadi teman-teman sudah mempelajari kegunaan dari papan komen, bagaimana switching dari 2 dimensi ke 3 dimensi, lalu mengetahui apa itu ribbon dan kegunaannya. Hal-hal dasar lah sudah teman-teman pelajari. Bagaimana dengan selanjutnya? Nah, selanjutnya kita akan memulai menggambar gitu. Kalau misalkan kita memulai menggambar, kan ada hal-hal yang harus kita setting gitu. Yang pertama, kalau misalkan mau membuka jendela gambar baru, teman-teman bisa mengklik icon AutoCAD di sebelah atas kiri. Nah, di sini ada tampilan new. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, apa sih ini sebenarnya, bisa dipakai nggak sih? Nah, ini adalah template, teman-teman. Template ini memang sudah disiapkan oleh AutoCAD sesuai dengan kegunaan masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan kita ragu memakai yang mana, kita bisa langsung open di sini, langsung new gitu kan. Jadi kita membuat gambar baru atau template baru. Nah, template sendiri bisa dibuat nggak sih? Bisa dibuat gitu kalau misalkan mau dibuat sendiri. Nah, kalau misalkan juga mau membuka kayak file semacam ini, sama kayak Word lah gitu, dia bisa teman-teman bisa buka di mana file teman-teman atau bekas gambar, atau yang mau lanjutin gambar sebelumnya itu bisa di sini. Nah, karena kita belajar dari awal, jadi kita memulai open new. Jadi memang kita misalkan nih di bawah ini ada pilihan imperial atau metric. Perbedaannya apa? Kalau imperial, teman-teman menggunakan satuan feet atau inci. Jadi ini mungkin dipakai di Eropa dan semacamnya. Tapi kalau di Indonesia kita kan pakai centimeter, milimeter, ya pilihnya metric. Oke. Setelah tampilan seperti ini, teman-teman mungkin pengen tahu apa sih perbedaan dari pakai imperial yang inci dan feet tadi sama dengan metric yang pakai milimeter atau senti. Biasanya milimeter atau senti itu kalau misalkan pakai metric ada ciri khusus. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di bawah ini ada titik koordinat. Nah, misalkan kalau misalkan kita metric, biasanya titik tengahnya itu di 420. 420 mana 420? Nah, di sini titik tengah dari metric, titik koordinatnya. Jadi tengah-tengah gambarnya itu di situ gitu. Kalau misalkan pakai imperial dan imperial pasti beda lagi gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara lebih simpelnya? Nah, ini juga sebenarnya adalah lebih simpel lagi kalau teman-teman mau ngatur. Jadi nggak perlu kayak harus ngelik imperial atau metric. Jadi teman-teman langsung bisa mulai gambar dengan aturan yang sedikit simpel. Di papan komen ini teman-teman silakan klik startup. Ini sebenarnya pengaturan yang dipakai di AutoCAD 2000-an, tapi masih masih worth it banget lah. Masih worth it banget dipakai kalau misalkan teman-teman malas gitu mau ngatur-ngatur. Nah, di sini ada kan 3 nih, angka 3 itu diubah jadi 1. Nah, kok nggak berubah, Bang? Iya, nggak berubah karena kita harus memulai tampilan baru dulu biar kita bisa ngelihat apa perubahannya. Di sini kita juga bisa panggil ya, Kinyu langsung. Jadi dia tampilan baru, ada pilihan Advanced Setup atau Quick Setup. Kita pilih Advanced saja. Oke. Nah, di sini ada pengaturan pertama yakni unit atau unit lah. Sorry ya. Jadi unit ini kita mengatur, kita pakai apa nih? Desimal kah, engineering kah, arsitektural kah, fungsional kah, atau scientific? Karena AutoCAD kan ya kita udah pada tahu lah gitu. AutoCAD itu kan emang software dunia, dalam artian dipakai di mana aja. Jadi mereka memberikan banyak pilihan untuk para drafting ya sesuai kebutuhan mereka. Tapi di Indonesia biasanya dipakai desimal. Di sini kita dipersilakan untuk memilih presisi. Kita mau berapa angka di belakang koma presisinya. Ya banyak pilihan, terserah dari teman-teman sekalian aja sebenarnya. Misalkan saya mau 2 angka di belakang koma. Langsung kita next saja. Di sini bisa teman-teman lihat ada decimal degrees, ini sudut ya. Ada dek, ada gradian, ada radian, surveyor. Nah, di sini kita pakai decimal degree sudah benar 90 derajat di sininya. Terus kita bisa pilih presisinya berapa. Misalkan presisi mau 0 aja, Bang, presisinya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Langsung di next saja. Di sini bisa teman-teman lihat ini adalah arah mata angin. Jadi kalau arah mata angin sebenarnya sudah benar juga di utaranya di atas gitu. Bisa kita pilih utaranya ke kanan ke kiri, terserah kita. AutoCAD bisa merubah itu kalau misalnya teman-teman mau gitu. Misalkan
karena ini udah benar, kita next aja. Nah, di sini ada counterclockwise dan clockwise. Nah, kalau counterclockwise kenapa nih Bang kita pilih counterclockwise? Kalau kita memakai counterclockwise itu adalah sudut itu 0 derajat itu di sebelah kanan gitu. 0 derajatnya berarti kan kita 0 derajat, 90 derajat, di sini 45 derajat ya kan. Berarti muter lah gitu. Jadi udah bener, jadi nggak perlu diubah juga. Terus di sini 420, 297 ini udah benar. Jadi ukuran kita tuh di AutoCAD itu mengenal yang namanya unit. Jadi kita yang mengkonversi unit itu menjadi milimeter, sentimeter, atau meter. Jadi sebenarnya AutoCAD nggak kenal dengan sentimeter, milimeter gitu kan. Mereka taunya unit. Kalau misalkan kalian tarik garis 500, mereka taunya itu 500 unit. Cuman karena kita konversikan ke milimeter, jadi 500 milimeter. Misalnya kayak gitu teman-teman. Nah, karena kita menggunakan biasanya milimeter, perlu kertas yang besar, dalam artian jendela gambar yang gede, biar bisa menampung gambar kita tadi yang milimeter. Jadi ya udah nggak perlu diubah. Nah, kalau misalkan teman-teman sadar, kok dikit banget yang diubah ya gitu, langsung next aja. Kenapa harus dijelaskan? Ya kenapa harus dijelaskan? Biar teman-teman tahu gitu, teman-teman punya fondasi dasar ketika mau mulai menggambar. Kenapa sih ini counterclockwise? Kenapa sih misalkan kita harus pakai desimal? Kenapa kita harus mengatur presisi dan semacamnya? Nah, itu biar teman-teman tahu gitu. Jadi kita belajar itu bukan cuman kayak, iya kalau misalkan sebenarnya kan kalau di lapangan ya penting bisa gambar lah gitu. Tapi kenapa nggak coba nanti semoga dengan pengetahuan ini kita bisa jadi trainer of trainer gitu. Jadi kita bisa melatih orang yang mau melatih, atau misalkan kita melatih orang, jadi sesuai apa ya, keilmuan lah, dalam artian kita bisa sedikit lebih tahu gitu secara keilmuannya kenapa alasannya gitu. Bukan cuma bisa gambar-gambar doang. Oke, mungkin untuk video saat ini itu dulu, dan kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya. Ya, ini kita akan menyenting-nyenting sedikit gitu sebelum benar-benar mulai gambar. Ini baru settingan awal, nanti settingan selanjutnya. Kalau teman-teman tertarik, tinggal video selanjutnya tinggal ditonton, karena kenapa saya potong pendek-pendek biar nggak jenuh gitu. Kalau channel panjang takutnya jenuh. Oke, sekian, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.